Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaiko Bekasi. Masih bersama gue Jati. Kali ini kita akan ngebahas mobil EV pertamanya dari Jiko, yaitu ini samping gue, Jiko J5 EV. Kayak apa mobilnya secara keseluruhan, berapa powernya, berapa besarnya, sama berapa kapasitas baterainya kita akan bahas di video kali ini. Oke, tetap saksikan video ini sampai akhir agar nggak ketinggalan informasinya. Oke, kita bahas dari bagian depannya dulu. Di samping gue ini unit display yang tipenya premium. Jadi kemungkinan akan dipasarkan untuk Indonesia itu di tipe premium dulu. Pada waktu Gias 2025 itu memang di display untuk dua tipe, yaitu yang pertama tipe standar dengan harga pre-book di 350 juta dan tipe premium dengan harga pre-book di 450 juta. Jadi unit di samping gue ini adalah unit yang memang sudah naik produksi itu di tipenya premium. Jadi untuk di tipe premium ini lampunya sudah menggunakan full LED headlamp dan terdapat lampu di RL di bagian depan berlapis dua atas dan bawah gitu. Tapi sayangnya untuk lampu sennya itu masih menggunakan bola biasa. Dan di bagian tengahnya sini terdapat tulisan Jiko yang ada di dalam. Jadi dilapisin lapisan akrilik. Jadi ini untuk tulisan Jiko-nya tidak bisa disentuh. Oke. Dan di bawahnya itu terdapat kamera 540. Ya, kamera 540 bukan kamera 360. Jadi untuk di varian premium ini itu dilengkapi dengan kamera 540. Oke. Sama Jiko ini memberikan teknologi yang ada cuman di range harga segini itu AGS atau Active Grille Shutter, yaitu manajemen pengurangan hambatan aliran angin di bagian bawah sini nih, yang ada tulisan BFV-nya yang bolong-bolong ini di dalamnya itu ada AGS. Jadi diklaim untuk sistem AGS ini dapat mengurangi hambatan sampai dengan 11 poin dan menambah jarak tempuh hingga 10 km gitu. Jadi selain dapat mengurangi hambatan angin, dia juga dapat mengatur temperatur yang ada di dalam kap mesin ini sama di bagian roda depan gitu. Untuk di bagian depan sama terdapat dua buah sensor parkir di bagian depan. Oke, kita lanjut di bagian samping. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari Jiko J5 EV. Kita bahas dari bagian bannya terlebih dahulu, ke velgnya. Nah, kita lihat velgnya ini persis menyerupai mobil EV pada umumnya. Dia rapat, dia aerodinamis, cuman menyisakan celah sedikit di bagian velg. Velgnya menggunakan ring 18 inci dengan profil ban 235, tinggi 55, ring 18. Sangat besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya di kelas yang sama atau di range harga yang sama. Ini tapak bannya 235, sangat besar. Yang mungkin apa ya? Jiko bisa mengklaim bahwa mobil ini cocok untuk aktivitas outdoor atau ya mungkin off-road tipis lah gitu. Mobil keluarga bisa off-road tipis-tipis atau bagus di outdoor gitu. 235 itu sangat bisa ya proper lah gitu. Untuk tebalnya dia 55, ya lumayan, nggak terlalu gede cuman nggak terlalu kecil juga, jadi ya enak lah buat mobil keluarga gitu. Dan di atasnya juga tersedia port charging. Jadi mekanisme pembukaannya cukup ditekan dari sebelah sini.
dia menggunakan motor listrik ya. Jadi jangan dipaksa untuk nutupnya, jangan dipaksa tekan, untuk buka juga jangan dipaksa dipencet terus ditarik gitu. Nah ini tipenya itu AC tipe 2 sama DC tipe CCS2. Jadi ya udah banyak lah untuk di SPKLU umum tipe charging ini, dan emang banyak semua pakai yang ini. Untuk nutupnya juga dipencet di sebelah sini. Jadi jangan dipaksa didorong, nanti bisa menyebabkan motor listriknya rusak atau gearnya patah. Ya nanti akan keluar duit untuk betulin ya gitu. Dan yang paling keren lagi, ground clearance-nya. Ini yang paling, mungkin yang paling tinggi lah di kelasnya. Ini kurang lebih secara spek itu 200 mm atau 20 cm gitu. Lumayan untuk dipakai di Indonesia gitu, yang mungkin kontur jalannya kurang rata atau banyak lubang gitu. Sama di sini terdapat spion yang sudah tersedia sennya gitu, sama kamera 540-nya di bagian bawah sini sudah ada gitu. Sama mobil ini mempunyai ciri khas dari Land Rover gitu. Jadi ada garis dari ujung depan sampai ke belakang, itu ciri khas dari Land Rover. Sama apalagi ciri khas dari Land Rover itu adalah atapnya dari depan sampai belakang itu melandai atau merendah atau menurun gitu. Jadi yang menyebabkan memang aerodinamiknya itu bagus. Itu ciri khas dari Land Rover yang dibawa di mobil ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, kita beralih ke bagian belakang dari Jeeko J5 EV. Bagian belakangnya, wow, ini apa ya, SUV banget. Ini salah satu bagian favorit ya. Desain yang sangat berotot, khas SUV, dipadukan dengan lampu LED yang panjang dan ada yang terpisah di sini dua. Dia juga sudah menggunakan lampu sen yang LED dan ada fog lamp di bagian bawahnya, serta penempatan wiper belakang yang ngumpet di bawah sini seperti Alphard ya, ngumpet di sini. Jadi tampilan kaca belakangnya clear gitu. Sama dia juga terdapat kamera 540 di bagian belakang dan mempunyai 4 buah titik sensor di bagian belakang. Sama dia mempunyai high mount stop lamp yang cukup panjang di sini. Sama terdapat logo Jeeko atau tulisan Jeeko yang ini enggak ditutup akrilik ya depan, jadi ini masih bisa kita sentuh. Dan terdapat diffuser juga yang keren, sama ada emboss titik-titik. Oke, kita lanjut di bagian bagasinya. Oke, kita lanjut di bagian bagasi dari mobil Jeeko J5 EV ini. Kita coba buka bagasinya. Oke, pembukaan bagasinya ini sudah power back door ya. Jadi terdapat partisi di bagian dalamnya yang bisa dicopot agar memudahkan Jeeko family membawa barang bawaan yang tinggi. Jadi kalau kita copot partisinya, itu dia total bagasi belakang mempunyai kapasitas itu kurang lebih di 480 liter. Oke. Jadi bisa buat muat koper besar-besar ya di sini. Sama kalau direbahkan di bangku baris kedua ini bisa mendapatkan total kapasitas bagasi di 1180 liter.
sama dia punya lagi ruang penyimpanan di bawah sini yang lumayan dalam ya. Ini bisa nyimpan macam-macam, bisa nyimpan V2L charging, portable charging, atau barang-barang yang lain sih. Oke, untuk dimensinya sendiri, mobil ini mempunyai panjang total di 4380 mm. Sedangkan mobil ini mempunyai lebar di 1860 mm dan mempunyai tinggi di 1650 mm. Sedangkan untuk panjang wheelbase-nya di 2620. Itu bisa membuat mobil ini lincah di jalan atau lincah di putaran balik karena mempunyai wheelbase yang cukup proper gitu. Untuk horsepower sendiri, mobil ini mempunyai horsepower di 208 horsepower dan di torsi maksimal di 288 Nm. Mobil ini mempunyai kapasitas baterai di 60,9 kWh dan mempunyai range itu di 461 km NEDC, atau yang sudah pernah dicoba oleh pihak Jayco itu dalam satu pengisian baterai full dia bisa berjalan sejauh 534 km dari Jakarta sampai lewat dari Cirebon. Itu sudah dibuktikan oleh pihak Jayco sendiri. Untuk Jayco Family yang ingin merasakan sensasi berkendara Jayco J5 EV, bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon yang tersedia di dalam video atau deskripsi video ini. Jayco Family juga bisa tanya-tanya dulu terkait simulasi hitungan dan promo-promo menarik seputar Jayco di nomor tersebut. Oke, jadi tadi kita udah jelasin bagian eksterior dan bagian bagasi dari mobil Jayco J5 EV. Untuk bagian interior nanti kita akan lanjut di part kedua biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi sekian dulu video dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.